Di balik gemerlapnya Mumbai sebagai pusat keuangan dan industri Bollywood, ada kenyataan yang lebih jauh dari kemewahan. Lebih dari 40% penduduknya tinggal di pemukiman kumuh yang padat, tanpa akses layak ke air bersih, sanitasi, dan listrik. Di ganggang sempit dengan rumah berdinding seng dan atap bocor, jutaan orang bertahan hidup di tengah polusi dan penyakit. Kota yang menjanjikan mimpi besar ini justru menyimpan realitas pahit bagi mereka yang terjebak dalam kemiskinan ekstrim. Inilah kisah tentang pemukiman kumuh Mumbai. Bagaimana mereka terbentuk, apa penyebabnya, dan upaya untuk mengatasinya. Mumbai adalah kota dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, menjadi rumah bagi jutaan orang dari berbagai latar belakang. Namun, pertumbuhan ini tidak berjalan seimbang dengan penyediaan infrastruktur dan perumahan yang layak. Dari total penduduk Mumbai yang melebihi 20 juta jiwa, hampir setengahnya tinggal di daerah kumuh. Slum terbesar di kota ini adalah Dharavi, yang dikenal sebagai salah satu pemukiman kumuh terbesar di dunia. Luasnya sekitar 2,1 km persegi, dihuni lebih dari 1 juta orang, dengan kepadatan yang luar biasa tinggi. Kehidupan di sini dipenuhi tantangan besar, mulai dari lingkungan kotor hingga minimnya akses layanan kesehatan. Pemukiman kumuh di Mumbai mulai berkembang sejak abad ke-19, ketika kota ini mengalami industrialisasi besar-besaran. Pabrik-pabrik tekstil dan pelabuhan Mumbai menarik banyak pekerja dari pedesaan yang mencari kehidupan lebih layak. Namun, ketersediaan perumahan tidak sebanding dengan jumlah pendatang. Akibatnya, muncul perkampungan informal di sekitar pusat-pusat industri. Pemerintah kolonial Inggris tidak memiliki kebijakan yang jelas dalam menangani urbanisasi cepat ini, sehingga pemukiman kumuh terus tumbuh tanpa kendali. Kondisi ini masih berlanjut hingga sekarang, bahkan semakin kompleks dengan ledakan populasi yang terus meningkat. Dharavi, sebagai contoh, awalnya hanyalah lahan rawa yang tidak dihuni. Namun, seiring waktu, migran mulai mendirikan hunian sederhana di sana. Berbeda dengan anggapan umum, Dharavi bukan hanya tempat tinggal, tapi juga pusat ekonomi informal yang penting. Terdapat ribuan usaha kecil di dalamnya, mulai dari industri daur ulang, produksi kulit, hingga kerajinan tangan. Bahkan, sektor ekonomi di Dharavi menghasilkan miliaran rupiah setiap tahunnya. Ironisnya, meskipun menjadi pusat aktivitas ekonomi yang besar, para pekerjanya tetap hidup dalam kondisi yang sangat mengenaskan, tanpa fasilitas dasar yang memadai. Masalah di pemukiman kumuh Mumbai bukan hanya soal kepadatan dan infrastruktur yang buruk, tetapi juga menyangkut kesehatan. Karena akses air bersih sangat terbatas, warga harus bergantung pada sumur atau air yang terkontaminasi. Penyakit seperti kolera, tifus, dan TBC sangat umum terjadi. Sanitasi yang buruk membuat wabah bisa menyebar dengan cepat. Selain itu, banyak rumah yang dibangun dengan bahan seadanya, meningkatkan risiko kebakaran. Dengan kondisi seperti ini, harapan hidup di daerah kumuh jauh lebih rendah dibandingkan wilayah lain di Mumbai. Meskipun begitu, kehidupan di pemukiman kumuh tetap berjalan dengan segala keterbatasannya. Warga beradaptasi dengan kondisi yang ada, saling membantu, dan menciptakan sistem ekonomi sendiri. Namun, tanpa intervensi yang tepat, siklus kemiskinan akan terus berulang. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan ini seringkali tidak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga mereka sulit keluar dari jeratan kemiskinan. Inilah yang membuat masalah pemukiman kumuh di Mumbai menjadi tantangan besar yang membutuhkan solusi nyata dan berkelanjutan. Salah satu faktor utama penyebab pemukiman kumuh di Mumbai adalah urbanisasi yang tidak terkendali. Kota ini menjadi magnet bagi penduduk desa yang berharap menemukan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, realitasnya jauh berbeda.
Pekerjaan yang tersedia seringkali hanya sektor informal dengan upah rendah, dengan harga tanah dan rumah yang sangat mahal. Para migran tidak punya pilihan selain tinggal di pemukiman ilegal yang penuh sesak. Akibatnya, kota ini terus mengalami pertumbuhan pemukiman kumuh, seiring dengan meningkatnya jumlah pendatang setiap tahunnya. Selain itu, kebijakan perumahan yang tidak efektif juga memperparah kondisi ini. Pemerintah Mumbai memang telah berusaha membangun perumahan murah, tetapi jumlahnya sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan. Program relokasi yang dilakukan seringkali tidak memperhitungkan aspek sosial dan ekonomi warganya. Banyak yang dipindahkan ke daerah yang jauh dari tempat kerja mereka, sehingga akhirnya kembali ke pemukiman kumuh. Kurangnya regulasi dalam perencanaan kota juga membuat wilayah ilegal semakin luas, karena banyak orang mendirikan rumah tanpa izin resmi. Faktor ekonomi juga berperan sangat besar dalam munculnya pemukiman kumuh. Kesenjangan ekonomi di Mumbai sangat ekstrim, dengan segelintir orang kaya yang menguasai sebagian besar sumber daya. Sementara itu, jutaan penduduk miskin harus berjuang di sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu. Biaya hidup yang sangat tinggi membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Harga sewa rumah yang mahal memaksa mereka untuk tinggal di tempat-tempat yang tidak layak huni. Inilah yang menyebabkan pemukiman kumuh terus bertahan meskipun ada upaya pembangunan kota. Faktor sosial juga mempengaruhi perkembangan pemukiman kumuh di Mumbai. Banyak dari penduduknya merupakan generasi kedua atau ketiga yang lahir di lingkungan ini. Mereka tumbuh tanpa pendidikan yang memadai, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Selain itu, adanya jaringan komunitas yang kuat membuat mereka enggan pindah ke tempat lain. Mereka merasa lebih nyaman tinggal di lingkungan yang sudah mereka kenal, meskipun kondisinya buruk. Semua faktor ini saling berkaitan, menciptakan siklus kemiskinan yang sulit terputus. Hidup di pemukiman kumuh Mumbai membawa dampak sosial yang sangat besar bagi warganya. Salah satu dampak paling serius adalah rendahnya kualitas hidup. Lingkungan yang kotor dan sempit membuat penyakit mudah menyebar. Anak-anak tumbuh dalam kondisi tidak sehat, seringkali mengalami malnutrisi. Akses terhadap pendidikan juga terbatas, membuat generasi muda kesulitan keluar dari siklus kemiskinan. Selain itu, kriminalitas di pemukiman kumuh cukup tinggi. Keterbatasan lapangan pekerjaan yang layak membuat sebagian warga terpaksa terlibat dalam aktivitas ilegal, seperti pencurian dan perdagangan narkoba. Geng-geng kriminal berkembang di beberapa daerah kumuh, menciptakan rasa tidak aman bagi warga. Dampak sosial lainnya adalah ketimpangan ekonomi yang semakin parah. Mumbai adalah kota dengan gedung pencakar langit yang megah, tetapi di sekitarnya ada ribuan orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ketidakstabilan ini menciptakan ketegangan sosial yang bisa memicu konflik antara kelas ekonomi yang berbeda. Selain itu, banyak penduduk pemukiman kumuh yang mengalami diskriminasi. Mereka sering dianggap sebagai beban masyarakat, sulit mendapatkan pekerjaan di sektor formal, dan bahkan kesulitan mengakses layanan kesehatan serta pendidikan berkualitas. Pemerintah Mumbai telah mencoba berbagai cara untuk mengatasi masalah pemukiman kumuh. Salah satunya melalui proyek peremajaan kota. Program seperti Slum Rehabilitation Authority atau SRA berupaya merelokasi warga ke apartemen yang lebih layak. Namun, banyak proyek ini yang menghadapi hambatan birokrasi dan korupsi. Beberapa warga menolak pindah karena apartemen pengganti seringkali berukuran kecil dan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun ada niat baik dari pemerintah, implementasi program ini masih menghadapi banyak tantangan di lapangan. Selain itu, ada berbagai inisiatif dari organisasi non-pemerintah atau NGO yang bekerja langsung dengan masyarakat di pemukiman kumuh.
Mereka membantu dalam penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan memberikan mereka peluang yang lebih baik. Beberapa NGO juga bekerja sama dengan pemerintah dalam proyek pembangunan infrastruktur dasar, seperti sanitasi dan penyediaan air bersih. Pendekatan berbasis komunitas juga menjadi solusi yang efektif dalam menangani masalah ini. Dengan melibatkan warga dalam proses perencanaan dan pembangunan, program-program ini lebih mudah diterima dan berkelanjutan. Contohnya adalah proyek perumahan swadaya, di mana warga diberikan bantuan teknis dan dana untuk memperbaiki rumah mereka sendiri. Metode ini lebih fleksibel dibandingkan dengan relokasi paksa, karena mempertimbangkan kebutuhan spesifik setiap komunitas. Namun, upaya penanggulangan ini tidak akan berhasil tanpa dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah. Reformasi tata kota dan penyediaan perumahan terjangkau harus menjadi prioritas utama. Selain itu, perlu adanya regulasi yang lebih baik dalam mengendalikan harga tanah dan properti agar tidak dikuasai oleh spekulan. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif, masalah pemukiman kumuh di Mumbai bisa diselesaikan secara bertahap. Masalah pemukiman kumuh di Mumbai mengajarkan kita bahwa urbanisasi tanpa perencanaan bisa membawa dampak serius. Ketika kota berkembang tanpa regulasi yang jelas, penduduk miskin akan selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka tidak hanya kehilangan hak atas perumahan layak, tetapi juga terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus. Selain itu, kita bisa melihat bahwa solusi terbaik bukan sekedar mengusur atau merelokasi. Pendekatan yang berbasis komunitas dan inklusif juga jauh lebih efektif dalam jangka panjang. Jika pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat bekerja sama, permasalahan seperti ini bisa diatasi secara bertahap. Pemukiman kumuh Mumbai adalah potret nyata dari ketimpangan sosial di kota besar. Meski banyak tantangan, masih ada harapan untuk perubahan. Yang dibutuhkan adalah solusi yang manusiawi, berkelanjutan, dan melibatkan semua pihak.